Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Hal penting dalam melaksanakan pembelajaran adalah kemampuan guru dalam melaksanakan asesmen. Asesmen adalah kegiatan untuk A. Menilai kebutuhan belajar anak, B. Menilai kemampuan dan ketidakmampuan dalam pengembangan diri, C. Menilai target pencapaian kompetensi melalui ranking siswa, D. Menilai kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jawaban yang tepat adalah coba kita perhatikan satu-satu. Yang A, menilai kebutuhan belajar anak. Nah, asesmen itu intinya untuk menilai kebutuhan belajar anak itu apa. Nah, lalu disusunlah program pembelajaran. Ini jawaban yang tepat ya teman-teman, A. Nah, jadi kita koreksi dulu. Coba kita perhatikan yang B, menilai kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, ini sebetulnya betul. Tetapi di belakangnya ada embel-embel pengembangan diri. Nah, ini jadi bukan ya teman-teman. Lalu yang C, menilai target pencapaian kompetensi melalui ranking siswa. Nah, ini di ranking. Sudah jelas bukan ya teman-teman. Ini seperti evaluasi. Lalu ini pun yang D, menilai kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Ini pun masuknya ke evaluasi. Nomor 2, yang bukan kelompok program merawat diri bagi anak tunagrahita adalah A. Makan minum, B. Kesehatan, C. Berpakaian, D. Kemandirian. Yang mana teman-teman merawat diri. Merawat diri itu berhubungan dengan dirinya ya teman-teman. Jadi yang bukan adalah B. Kesehatan. Adapun penjelasannya, kemampuan dalam merawat diri, apakah anak dapat melakukan perawatan diri dalam aktivitas sehari-hari atau tidak. Misalnya berpakaian, nah ini berpakaian ada, makan, nah ini makan atau minum ya teman-teman, mandi, dan lain-lain. Nomor 3, yang termasuk ke dalam kelompok program mengisi waktu luang adalah A. Keterampilan berbelanja, B. Keterampilan menggunakan uang, C. Kegiatan olahraga dan seni, D. Kegiatan bekerja. Yang mana teman-teman mengisi waktu luang. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Kegiatan olahraga dan seni. Nah, mengisi waktu luang, nah ini yang pertama kegiatan olahraga atau seni. Lalu keterampilan sederhana seperti memelihara tanaman atau hewan. Yang keempat, soal nomor 4. Program pengembangan diri dapat dilaksanakan secara prioritas. Hal ini berarti bahwa program dilaksanakan A. Sesuai dengan jadwal yang telah disusun, B. Dengan cara diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lain, C. Secara khusus kepada peserta didik yang mengalami masalah tertentu,
D. Bagi peserta didik yang diprioritaskan. Yang mana teman-teman? Ya, tentu jawaban yang tepat adalah C. Secara khusus kepada peserta didik yang mengalami masalah tertentu. Adapun penjelasannya prioritas, yaitu program dilaksanakan secara khusus kepada peserta didik yang mengalami masalah tertentu dan membutuhkan penanganan secara cepat. Nah, jadi prioritas bukan berarti ada seorang peserta didik yang diprioritaskan ya teman-teman. Ini apalagi diintegrasi berarti tidak prioritas. Nah, ini sesuai dengan jadwal yang telah disusun juga bukan. Nomor 5, di bawah ini adalah teknik-teknik mengerjakan suatu tingkah laku atau keterampilan yang baru kepada seorang anak, kecuali A. Coordinating, B. Modeling, C. Prompting, D. Shaping. Yang mana teman-teman? Ya, tentu jawaban yang kecuali adalah A. Coordinating. Ini nggak ada ya teman-teman. Yang ada itu modeling, prompting, dan shaping. Nah, adapun penjelasannya, terdapat beberapa teknik dalam yang sering digunakan dalam membelajarkan program pengembangan diri bagi anak tunagrahita, antara lain modeling, prompting, feeding, dan shaping. Model Profasap. Nah, modeling, prompting, feeding, dan shaping. Nomor 6. Keterampilan yang meliputi penggunaan uang, belanja, dan mengatur pembelanjaan, kemampuan menjaga keselamatan diri dalam bekerja, dan kemampuan menempatkan diri di lingkungan kerja adalah konsep A. Keterampilan hidup sehari-hari, B. Berkomunikasi dan bersosialisasi, C. Mengisi waktu luang, D. Merawat diri. Yang mana teman-teman? Nomor 6. Keterampilan hidup sehari-hari atau sosialisasi atau waktu luang atau merawat diri. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah A. Keterampilan hidup sehari-hari. Penjelasannya, keterampilan hidup adalah keterampilan yang meliputi penggunaan uang, belanja, dan mengatur pembelanjaan. Nomor 7, bermain dan berinteraksi, berpartisipasi dalam kelompok, atau bersikap ramah dalam bergaul merupakan contoh A. Berkomunikasi, B. Bersosialisasi, C. Pendidikan seks bagi anak, D. Kesehatan lingkungan. Tentu jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, bersosialisasi. Adapun penjelasannya, bersosialisasi bagi anak tunagrahita meliputi keterampilan yang pertama, bermain dan berinteraksi. Yang kedua, berpartisipasi dalam kelompok. Yang ketiga, bersikap ramah dalam bergaul. Yang keempat, mampu menghargai orang lain. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang keenam, mampu berekspresi dan mengendalikan emosi. Nomor 8, berikut ini yang merupakan kompetensi dari mengurus diri adalah A. Mampu makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. B. Mampu menanggalkan dan mengenakan pakaian dengan cara yang benar. C. Mampu membersihkan dan menjaga kesehatan badan dengan cara yang benar. D. Mampu menjaga keselamatan diri anak. Yang mana teman-teman? Ya, kalau saya tidak salah, jika merawat diri itu berhubungan sama badan kita. Nah, makan dan minum ini masih berhubungan sama diri kita. Nah, menanggalkan dan mengenakan pakaian ini di luar diri kita pakaiannya. Nah, lalu yang ketiga mampu membersihkan dan menjaga kesehatan. Ini pun terkait ke diri kita, badannya gitu ya, teman-teman. Lalu menjaga keselamatan. Nah, ini juga masih di diri. Jadi yang di luar dari diri kita itu pakaian. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, mampu menanggalkan dan mengenakan pakaian dengan cara yang benar. Nomor 9, langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan mencuci tangan dengan waskom sebagai berikut. A. Mengambil sabun, membilas tangan sampai bersih, memasukkan tangan ke waskom yang berisi air, mengeringkan tangan dengan handuk atau lap.
B. Membilas tangan sampai bersih, memasukkan tangan ke waskom yang berisi air, mengambil sabun, mengeringkan tangan dengan handuk atau lap. C. Memasukkan tangan ke waskom yang berisi air, mengambil sabun, membilas tangan sampai bersih, mengeringkan tangan dengan handuk atau lap. D. Memasukkan tangan ke waskom yang berisi air, membilas tangan sampai bersih, mengambil sabun, mengeringkan tangan dengan handuk atau lap. Nah, jika menurut saya jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Masukkan tangan ke waskom dulu yang berisi air, lalu ambil sabunnya, lalu bilas tangannya sampai bersih, lalu yang terakhir keringkan. Nah, yang pertama tiba-tiba mengambil sabun tapi belum ada airnya. Ini tiba-tiba membilas tangan sampai bersih padahal belum dikasih sabun. Lalu ini masukkan ke dalam baskom sampai bersih, membilas tangan sampai bersih. Nah, ini belum dikasih sabun udah dibilas sampai bersih. Jadi jawaban yang tepat adalah masukkan dulu tangan ke waskom yang berisi air, lalu ambil sabunnya, lalu bilas sampai bersih, dan yang terakhir keringkan tangan dengan handuk atau lap. Nomor 10, langkah-langkah pelaksanaan mencuci muka adalah sebagai berikut. A. Mengambil air dengan tangan menggunakan keran atau gayung, membasuh muka dengan kedua telapak tangan, muka dicuci dengan sabun pencuci muka, membilas muka dari sabun dan kotoran sampai bersih, kesat atau tidak licin, mengeringkan muka dengan handuk. B. Mengambil air dengan tangan menggunakan keran atau gayung, muka dicuci dengan sabun pencuci muka, membasuh muka dengan kedua telapak tangan, membilas muka dari sabun dan kotoran sampai bersih, kesat atau tidak licin, mengeringkan muka dengan handuk. C. Mengambil air dengan tangan menggunakan keran atau gayung, membilas muka dari sabun dan kotoran sampai bersih, kesat atau tidak licin, membasuh muka dengan kedua telapak tangan, muka dicuci dengan sabun pencuci muka, mengeringkan muka dengan handuk. D. Membasuh muka dengan kedua telapak tangan, lalu mengambil air dengan tangan dan menggunakan keran atau gayung, muka dicuci dengan sabun pencuci muka, membilas muka dari sabun atau kotoran sampai bersih dan kesat atau tidak licin, mengeringkan muka dengan handuk. Nah, tentu yang pertama kita mengambil air dengan tangan. Nah, ini membasuh, berarti kita eliminasi ya teman-teman. Nah, mengambil air, setelah mengambil air dengan keran atau gayung, kita membasuh muka dengan kedua telapak tangan. Dibasuh dulu mukanya ya teman-teman. Nah, ini baru diambil langsung cuci pakai sabun. Nah, ini bukan ya teman-teman. Lalu ini langsung membilas, kapan dibersihkannya? Belum ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Mengambil air dulu, lalu membasuh muka dengan kedua telapak tangan, lalu muka dicuci dengan sabun. Setelah dengan sabun kita bilas nih muka dari kotoran, dan yang terakhir kita keringkan. Nah, hati-hati ya teman-teman, kadang kita sendiri pun bingung nih cara mencuci muka. Pantesan mukanya nggak glowing. Nggak ya teman-teman, bercanda. Nah, kita harus benar dalam melaksanakan kegiatan mencuci muka. Sebelum kita mengajarkan kepada murid, kita pun harus paham terlebih dahulu agar tidak menyesatkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.